Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترزقنا بها كمال اليقين والإيمان وتغسل بها قلوبنا عن طوائف الهم والحقد والأحزان وترضى بها عنا وتجعلنا في جوارك بأعلى فسيح الجنان برحمتك ومغفرة، وتديم لنا الصحة والعافية في الأبدان، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka wajib kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Sampai saat ini mengalir dan diterima oleh kita nikmat dari Allah yang sangat banyak, maka wajib bagi kita untuk tidak pernah putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara bersyukur yang terbaik adalah kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan ini di jalan yang diridhai Allah, yaitu takwa Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ada kesanggupan bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada semangat bagi kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan yang terakhir. Diteruskan dari umat dari generasi ke generasi sampai yaumil qiyamah. Sebab dengan ketakwaan ini hidup manusia akan bernilai di hadapan Allah, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena dengan bertakwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan dari sebab ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu dzu fadlin azim. Dan itulah keutamaan, nikmat yang sangat besar yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Manusia yang terbaik takwanya yaitu Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dari sekian banyak manusia, yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Dan yang paling takwa adalah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sampai kepada kita ini, semuanya diamalkan, diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mengapa kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan? Karena beliau adalah uswah hasanah, contoh teladan yang telah sukses memimpin dengan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sampai disanjung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak budi pekerti yang agung. Beliau sallallahu alaihi wasallam sukses memimpin pribadi dengan Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam sukses memimpin keluarga dengan Al-Quran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sukses memimpin para sahabat dan umatnya dengan Al-Quran. Kesuksesan demi kesuksesan dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Al-Quran.
Di sepanjang zaman apapun, apabila umat ini ingin sukses hidupnya dunia akhirat, hendaklah kita berpedoman dengan Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun tanda dari mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama beliau bersifat keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tanda dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang mengikuti Al-Qur'an, nampak pada mereka rukuk, sujud dan perjuangannya selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Dari bekas sujudnya ditampakkan di tengah-tengah masyarakat perangai yang baik, akhlak yang baik dari hasil ibadah karena mengamalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin besar yang dibesarkan oleh Allah melalui akhlak Al-Quran. Sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah melalui akhlak Al-Quran. Sosok manusia yang diagungkan oleh Allah dengan Al-Quran. Apabila setiap insan mampu memimpin Al-Quran, maka dalam keadaan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, baik senang maupun berduka, ia tidak akan berubah, bahkan akan nampak kemuliaan Al-Quran pada dirinya. Tetapi apabila manusia sudah jauh dari akhlak Al-Quran, maka ia akan berubah menjadi terhina dari sebab dia itu tidak mengamalkan Al-Quran. Dan nampak penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang tidak mengamalkan Al-Quran. Ditampakkan oleh Allah perangai yang buruk dari sifat sombongnya, dari sifat angkuhnya, dari berbagai macam sifat di tengah-tengah masyarakat yang tidak disukai. Hal itu disebabkan dia tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersabda, Al-mar'u yataghayyar fi thalath. Manusia itu bisa berubah perangainya. Manusia itu bisa berubah akhlaknya dari sebab tiga hal. Yang pertama, al-qurbi minal muluk. Ketika manusia itu dekat dengan pejabat. Ini merupakan suatu tantangan. Tidak cukup bagi orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ketika dia dekat dengan pejabat, apabila dia itu terlihat berubah sifatnya, keangkuhan dan kesombongannya, maka di situ terhina orang itu, dihinakan karena melupakan Al-Quran. Yang kedua, al-qurbi minal wilayat, yaitu mereka ketika menjabat sebagai penjabat, apabila dia itu memiliki kedudukan dengan jabatannya, kemudian dia berubah dan bisa dinilai oleh manusia dia itu berubah karena telah memiliki jabatan, maka sesungguhnya di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan orang itu di tengah-tengah masyarakat. Apakah mungkin dilihat dari kesombongan dan keangkuhannya, atau meremehkan rakyat yang dipimpinnya? Maka disitulah Allah menghinakan dia karena tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wal ghanna min ba'dil faqri,
Yang rawan berubah manusia itu adalah mendadak kaya ketika dia lama mengalami kefakiran. Apabila ada orang kaya mendadak kemudian dia itu berubah perangainya dengan sombong dan angkuh, tidak menghargai orang lain, sebenarnya itu telah dihinakan oleh Allah karena tidak mengamalkan Al-Quran. Namun Sayyidina Ali karramallahu wajhah melanjutkan perkataannya, faman lam yataghayyar fi hadhihi fahuwa dhu aklin qawim wa khuluqin mustaqim. Tetapi bagi orang-orang yang walaupun mempunyai jabatan, tidak terpengaruh, walaupun dia sebagai penguasa, tetap dia tawadhu, menghargai rakyatnya, bahkan membela rakyatnya. Dia tidak makan kecuali rakyatnya sudah kenyang, dan dia tidak minum kecuali dia melihat rakyatnya tidak ada yang kehausan. Kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dicontoh. Bagaimana beliau memimpin umat, betul-betul perjuangannya li'ila'i kalimatillah, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan golongannya, bukan untuk mengenakkan keluarganya, tetapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana rakyat menjadi makmur, bagaimana rakyat menjadi enak, bagaimana rakyat itu mendapatkan kenikmatan. Inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, kalau ada pemimpin yang seperti itu, dzu aklin qawim wa khuluqin mustaqim, dia orang yang memiliki akal kuat, dialah orang yang memiliki akhlak yang lurus. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk kita bisa melihat pribadi seseorang, tidak bisa kita melihat rajinnya dia itu masuk ke masjid. Untuk menilai seseorang, kita tidak bisa melihat rajinnya dia itu berada di pengajian-pengajian. Tetapi untuk melihat seseorang itu baik, bagaimana ketika dia itu berada di luar masjid. Begitu dia berada di luar pengajian, apakah betul-betul dia menjadi orang yang bisa dihormati di tengah-tengah manusia karena akhlak dan kemuliaannya mengikuti ajaran Al-Quran. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu pernah mengkhawatirkan dan sudah berfikir dengan suatu sabdanya, sayati 'alan nasi zaman yusaddaqu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Ini disampaikan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Akan datang suatu zaman yang dialami oleh suatu generasi, yaitu pembohong, pendusta dianggap sebagai orang jujur. Orang jujur dianggap sebagai pembohong. Para pengkhianat dan penjilat dianggap amanat, dan orang yang amanat dianggap pengkhianat sehingga disingkirkan. Keadaan zaman seperti ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan memunculkan suatu generasi yantiqu fiha ruwaidah. Ila wa marwaidah ya Rasulullah. Kalau orang bodoh sudah menjadi pemimpin, kalau orang pengkhianat menjadi pemimpin, orang jahil menjadi pemimpin, maka yang ada di sekitarnya adalah pengkhianat-pengkhianat yang akan merusak tatanan kehidupan. Inilah yang disebut dengan ruwaidah. Ya Rasulullah, apa itu ruwaidah? Ar-rajulul jahil fil amril ammah. Adanya orang bodoh yang memimpin banyak manusia. Orang yang bodoh menurut pandangan Allah adalah mereka yang menggerakkan dirinya tidak terpimpin dengan Al-Quran, sehingga kepemimpinannya hanya disuarakan oleh syaitan dan hawa nafsu. Dia selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak berpikir untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala
memunculkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala karena berusaha untuk mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الستة المتممين لعشرة الكرام وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وأجل وأعظم وأكبر